Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu dengan Bu Loha berarti bertemu dengan mata pelajaran sejarah. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan Islam bercorak maritim di Indonesia. Minggu ini kita akan belajar tentang kompetensi dasar 3.3, yaitu tentang peristiwa penting Eropa, mulai dari Dark Age, kemudian reformasi gereja, Renaissance, sampai menuju revolusi industri. Nah, kita akan terlebih dahulu membahas tentang Dark Age. Oke, terlebih dahulu kita akan membahas tentang Dark Age atau abad kegelapan. Nah, kenapa pada masa ini Eropa dikatakan berada pada masa kegelapan? Apakah karena di Eropa gelap karena belum ada cahaya atau listrik ditemukan, atau karena penduduk Eropa berpakaian gelap seperti saya hari ini? Oke, perlu kalian ketahui terlebih dahulu bahwa setelah jatuhnya Romawi kuno, Eropa itu terpecah menjadi dua kekaisaran. Yang pertama adalah Kekaisaran Kristen Ortodok Timur atau Bizantium, dan kekuasaan Gereja Katolik Roma yang ada di Italia. Nah, kita mulai dulu dari kekuasaan Kekaisaran Kristen Ortodok di Timur atau Bizantium. Jadi, Kekaisaran Bizantium itu menganut agama Kristen dan ibu kotanya ada di Konstantinopel. Jadi, Konstantinopel itu adalah Turki hari ini. Nah, Bizantium itu adalah kekaisaran yang maju dalam bidang ekonomi dan budaya. Kenapa? Karena para sarjana Bizantium itu mempelajari sastra, filosofi, sains, dan hukum. Kemudian Bizantium juga menjadi pusat dari ilmu pengetahuan dikarenakan banyak berdiri sekolah dan juga perpustakaan. Untuk dalam bidang ekonomi, Bizantium itu punya alun-alun terbuka dan juga pasar. Nah, dalam perkembangan berikutnya, di Timur Tengah bangkit sebuah kekuatan besar baru, yaitu adalah kekuatan Muslim yang berasal dari Arab. Kita tahu Nabi kita, baik yang beragama Islam, Nabi Muhammad SAW, tengah mengenalkan sebuah ajaran baru yang kita kenal dengan Islam. Nah, waktu terus berlalu sampai pada masa kekhilafahan, dan akhirnya pun pada 636 Masehi, pasukan Muslim itu dapat menaklukkan Damaskus dalam perang Yarmouk di bawah pimpinan Jenderal Khalid ibnu Walid. Kemudian serangan berikutnya terhadap Bizantium juga terjadi pada 642 Masehi, di mana masyarakat Muslim Arab berhasil merebut kota-kota penting milik Bizantium, yaitu di Damaskus, Palestina yang hari ini kita kenal sebagai Yerusalem, dan juga Mesir. Alhasil apa? Eropa bagian timur itu dikuasai oleh bangsa Muslim Arab. Akhirnya Bizantium dan dinasti Umayyah sepakat untuk melakukan gencatan senjata atau istirahat berperang kurang lebih selama 30 tahun. Akhirnya, setelah penguasaan selama kurang lebih 30 tahun, Bizantium mencoba bangkit. Namun, dengan bantuan. Akhirnya Bizantium pun meminta bantuan kepada rivalnya, yaitu Kekaisaran Katolik yang berada di Roma. Nah, Kekaisaran Katolik Roma sebenarnya juga tidak menyukai Bizantium karena mereka tidak mau mengakui kekuasaan dari Kekaisaran Katolik Roma. Namun, Kekaisaran Katolik Roma tidak mau bahwa kota-kota suci penting milik bangsa Kristen itu diambil alih oleh bangsa Muslim. Nah, akhirnya serangan ini pun berhasil. Serangan balasan ini pun berhasil.
Bizantium mencoba bangkit, namun gagal. Kenapa? Karena produksi pertanian yang terus menurun. Karena kegiatan ekonominya mandek, sehingga Bizantium tidak dapat melakukan aktivitasnya. Ingat, perekonomian sebuah negara itu sangat penting dalam menunjang kemajuan. Akhirnya, kekuatan Muslim, yaitu kekuatan baru dari daerah timur, yaitu Turki, di bawah pemerintahan Sultan Muhammad Al-Fatih mampu menguasai Konstantinopel. Dan tentunya kekuasaan Bizantium pun berakhir dan dikuasai oleh kekuasaan dari kerajaan Turki. Namun akhirnya Islam dapat menguasai hampir wilayah yang terbentang dari Spanyol sampai dengan India. Sampai pada akhirnya dari wilayah paling timur, yaitu dari Cina, mereka tengah memperluas kekuasaannya ke daerah barat. Akhirnya Cina yang saat itu di bawah dinasti Mongol, di bawah pimpinan Genghis Khan, melakukan penyerangan terhadap Islam. Dan apa yang terjadi terhadap Islam? Akhirnya kekuatan Islam pun terpecah di Eropa. Ada Islam yaitu di Spanyol, tepatnya di Cordoba, Andalusia, kemudian di Baghdad dan juga di Mesir. Jadi kekuasaan Islam pun akhirnya juga terpecah. Selain karena serangan Mongol, karena adanya pertentangan internal. Nah, kita bahas tentang Kekaisaran Gereja Katolik Roma. Jadi kita mulai dari Paus Gregorius. Nah, di masa Paus Gregorius, dia mencoba memperkuat otoritas Paus dalam lembaga gereja. Jadi kepausan harus menjalankan wewenang atas gereja-gereja di luar Italia. Nah, tradisi ini pun akhirnya diikuti oleh para paus penerusnya, di mana paus memiliki fungsi otoritas terhadap gereja Roma. Kemudian gunanya apa? Menyatukan seluruh umat Kristen di bawah naungan kepemimpinan paus. Kemudian pada masa berikutnya, seorang raja hendak menjadi kaisar Eropa bagian barat, khususnya Roma. Nah, Karl Agung itu mencoba menjadikan dirinya sebagai seorang kaisar. Namun dia ditentang karena dianggap oleh masyarakat Eropa dia dianggap berasal dari suku barbar. Namun berkat bantuan Paus Leo ketiga, akhirnya Karl Agung pun dinobatkan sebagai kaisar Romawi. Ingat, yang berkuasa di Eropa itu adalah kekuasaan Paus dalam lembaga gereja. Kemudian di masa pemerintahan Karl Agung, ia mendirikan banyak perpustakaan dan juga sekolah. Nah, pada masa pemerintahan berikutnya di bawah Kaisar Caroling, di mana Caroling itu menerapkan kebijakan untuk para pendetanya dalam memahami dan juga memberikan pendidikan terhadap Alkitab. Bahkan pada masa pemerintahan Caroling, para biarawan itu banyak yang menyalin dan juga melestarikan naskah kuno. Jadi naskah-naskah kuno tentang Kristen, gereja, dan bahkan informasi tentang Eropa kuno itu banyak ditemukan dari masa pemerintahan Caroling. Nah, pada masa Caroling inilah yang nanti menjadi akar menuju ke terbentuknya bangkitnya Kekaisaran Romawi Suci. Apa itu Kekaisaran Romawi Suci akan kita bahas di pertemuan selanjutnya dalam bab reformasi gereja. Nah, kita sudah sampai puncak pembelajaran kita, yaitu tentang Dark Age atau abad ke-8. Eropa tadi yang gilang gemilang di bawah kekuasaan Kekaisaran Gereja Katolik Roma yang banyak memiliki perpustakaan dan juga sekolah-sekolah, kenapa kok bisa berada dalam abad ke-8? Jadi ini dikarenakan serangan bangsa Viking. Jadi bangsa Viking itu adalah bangsa penjelajah yang berasal dari Skandinavia. Kemudian mereka berlayar menaiki perahu kayu dan mendarat di pantai Eropa. Kemudian mereka menyerang pantai dan juga lembah sungai Eropa.
Nah, bangsa Viking itu tidak melakukan penguasaan karena mereka tujuannya adalah bertahan hidup dengan cara menjarah. Nah, bangsa Viking pun melakukan penjarahan atau pencurian, penghancuran, pemerkosaan, serta pembunuhan. Jadi mereka itu membakar desa-desa sehingga hancur rata dengan tanah, sehingga di Eropa tidak banyak lagi bangunan yang berdiri. Kemudian biara-biara pun dijarah. Perpustakaan-perpustakaan besar dibakar. Pelabuhan pun ikut dihancurkan sehingga perdagangan macet. Nah, ketika perdagangan macet, otomatis ekonomi Eropa pasti hancur dan menyebabkan mata uang tidak lagi beredar di Eropa, sehingga Eropa menjadi negara yang dikatakan berada pada fase Dark Age atau abad ke-8. Artinya apa? Matinya ilmu pengetahuan. Terima kasih untuk hari ini. Sekian, kita kembali ke tim untuk diskusi. Jadi, Dark Age itu adalah masa di mana Eropa mengalami kematian ilmu pengetahuan. Kenapa dikatakan mati? Ingat, di kelas 10 di sejarah minat sudah kalian pelajari tentang peradaban dunia, bahwa Eropa pernah dikuasai oleh dua peradaban besar, yaitu peradaban Yunani dan juga Romawi. Nah, kita tahu di masa peradaban Yunani dan Romawi kuno banyak tokoh-tokoh terpelajar dan filsuf-filsuf terkenal itu lahir, seperti Socrates, Plato, Hippocrates, kemudian ada Aristoteles, ada Pythagoras, dan lain-lain. Banyak sekali ilmuwan yang lahir pada masa peradaban Yunani kuno. Bahkan penyempurnaan bahasa yang berasal dari peradaban Mesopotamia disempurnakan pada masa peradaban Yunani kuno menjadi abjad seperti yang kita kenal hari ini, A sampai dengan Z. Saya rasa cukup, kita akan berdiskusi di tim untuk lebih jelasnya.